Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di BIMEX Talk ngobrol bareng mahasiswa pebisnis. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya, dan jangan lupa untuk stay safe selagi di rumah aja. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Kinan. Di sini aku akan menjadi moderator di sesi BIMEX Talk kali ini. Jadi teman-teman, sebenarnya hari ini BIMEX Talk itu akan bahas tentang bisnis di bidang fashion. Nah, jadi peluang bisnis di bidang fashion tuh bener-bener besar banget, dan akhirnya tuh banyak banget tuh yang minat untuk mencoba bisnis di bidang fashion. Tapi sebelum mencoba, biasanya itu keburu pesimis duluan nih. Nah, biasanya tuh apalagi mahasiswa ya, itu biasanya keburu pesimis karena kurangnya pengetahuan tentang bisnis itu sendiri. Jadi pas banget hari ini BIMEX Talk akan bahas tentang how to start your own fashion business and get your first customer. Nah, oke, hari ini itu narasumber kita adalah Mbak Ica. Sambil nunggu Mbak Ica yang join, mungkin hari ini itu kita bakalan memberikan gambaran tentang fashion business. Terus juga buat kalian yang pengen tahu nih cara dapetin customer kalau misalnya di buka bisnis di bidang fashion tuh bisa banget. Terus strategi marketing atau strategi bisnis lainnya itu juga bisa banget. Nah, pastinya bakalan banyak informasi-informasi lainnya yang gak kalah penting tentang membangun bisnis di bidang fashion. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join nih di BIMEX Talk, ada sedikit insight nih. Jadi BIMEX Talk itu merupakan salah satu program kerja BEM FEB Unair, khususnya Departemen Ekonomi Kreatif. Nah, buat teman-teman yang sekiranya nanti ada pertanyaan tentang tema hari ini, bisa banget langsung ditulis di kolom komentar. Jadi nanti kita bakalan bahas di sesi Q&A. Oke, bentar ya. Kita lihat dulu. Buat teman-teman yang kepo-kepo tentang bisnis, bisa banget nanti tuh dicek IG-nya bimex.feb. Mungkin bakalan aku taruh di komen kalau misalnya ada yang pengen langsung cek Instagramnya bimex.feb. Iya, bener banget. Hari ini tuh bareng Kak Na atau Kak Ica. Jadi Kak Ica itu merupakan owner dari Nuna Store. Oke, untuk pertanyaannya nanti aku catat dulu. Terus nanti aku bakalan tanyain kalau misalnya emang belum sempat dibahas di sesi ngobrolnya ya. Nah, teman-teman di sini banyak gak sih yang suka sama Nuna Nano? Karena kalau aku sendiri sih ngerasa Nuna Nano ini tuh baju-bajunya tuh gemes-gemes banget ya. Dan pastinya Mbak Ica ini juga udah berpengalaman banget di dunia bisnis. Jadi hari ini tuh bakalan ngobrol-ngobrol tentang bisnis seputar fashion. Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Ica yang join, bisa banget misalnya ada yang mau tanya-tanya bisa ditulis dulu, nanti langsung aja kita bahas di sesi Q&A-nya. Kalau ada yang mau kepo tentang Nuna Store juga, itu udah aku pin ya di komen. Kalau misalnya bingung sama username-nya bisa langsung diklik aja. Oke, nah mungkin kita tunggu dulu Mbak Ica-nya ya buat join.
Teman-teman semua gimana nih Kak RS-annya hari ini? Semoga lancar-lancar aja ya, dan semoga jadwalnya sesuai sama yang diinginkan. Buat teman-teman yang mungkin belum kedapatan jadwal yang dipingin, ya pasti ada hikmahnya lah ya. Mungkin kali-kali aja kalian harus bangun lebih pagi atau harus nggak libur di hari Jumat, kayak gitu. Nah, BMax Talk itu BMax Talk di yang volume pertama itu tuh udah bahas-bahas sama mahasiswa pebisnis juga, namanya tuh Mbak Patricia. Nah, Mbak Patricia itu pemiliknya dari Ayam Joprek. Nah, kalau yang di volume pertama itu tuh bahas-bahas tentang bisnis di era new normal kayak gitu. Oke, enaknya kita ngapain nih sambil nungguin Mbak Ica-nya. Mungkin ada yang mau cerita, ada yang udah join di udah memulai untuk bisnis di bidang fashion, bisa juga ceritain. Jadi nanti misalnya ada kendala nih, kalian bisa banget ditanyain langsung ke Mbak Ica-nya. Nah, udah join. Kita tunggu bentar ya. Halo Mbak Ica, apa kabar? Gimana harinya hari ini? Baik. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu tentang Mbak Ica, jadi Mbak Ica ini tuh merupakan owner dari Nuna Nano atau Nuna Store. Nah, Mbak Ica juga merupakan salah satu mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Oke, nah Mbak Ica, hari ini tuh kita akan bahas tuntas tentang cara memulai bisnis fashion dan cara mendapatkan customer. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam lagi, mungkin dari Mbak Ica bisa menyapa teman-teman terlebih dahulu yang udah join di live Instagram hari ini. Hai, aku mungkin kan udah tahu nih kita lakinya pakai akun Nuna Store. Jadi kenalin aku Ica. Aku dari manajemen 16 Universitas Erlangga FEB. Aku jurusan manajemen. Terus aku selaku pemilik bisnis owner Nuna Store. Oke, keren banget sih. Jadi Mbak Ica, banyak teman-teman yang udah pada tahu kan tentang Nuna Nano. Tapi itu masih banyak juga nih yang penasaran tentang awal mulanya Mbak Ica tuh merintis bisnis di Nuna Store ini. Mungkin bisa diceritain dulu tentang awal mula dari Nuna Nano ini, Mbak. Jadi Nuna Nano ini tuh berawal dari keisengan aku. Jadi awalnya tuh aku kira masuk manajemen tuh bakal segabut itu gitu loh. Kan kayak manajemen tuh mungkin gak sehektik jurusan lain kan. Terus aku mencari kesibukan. Kayaknya di jurusan ini bisa sambil jualan deh. Nah di situ aku mulai survei gitu. Apa yang aku perluin kalau buat memulai usaha. Habis itu aku jalan kayak air gitu aja. Jadi kayak mulai apa adanya. Modal juga dikit-dikit, masih malas-malasan juga. Habis itu jalan kayak gitu aja. Jadi berawal dari aku kiranya manajemen tuh gabut, tapi ternyata enggak gabut sama sekali. Itu sih. Berarti waktu Mbak Ica masih mahasiswa baru dong ya waktu itu? Iya, masih mahasiswa. Emang nggak berat gitu Mbak, waktu maksudnya kan kalau mahasiswa baru kan harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, terus habis itu Mbak Ica juga memulai bisnis gitu. Di awal itu aku nggak ngeforsir aku sendiri buat kan biasanya orang punya targeting gitu kan, di tahun ini aku harus gini gitu. Aku tuh orangnya dulu waktu awal-awal itu nggak segambling itu, jadi yaudah jualan dimulai aja kayak gitu, jadi nggak nge-push. Waktu mulai banyak niat itu pas banyak yang nyemangatin kayak, oh kamu jualan kayak gitu tuh, mulai banyak yang oh yaudah aku mau coba lebih niat lagi dan bikin target kayak. Karena aku mulai 2016 waktu awal maba nih, Septemberan. November, Desember tuh aku baru bener-bener punya niat yang nanti aku mau foto katalog, konsepnya gini, aku pengen gini, beli properti, kayak gitu-gitu. Bener-bener baru punya niat yang banyak itu sambil jalan gitu.
Oke, berarti kalau memang mau mulai bisnis tuh harus banget ada niat dulu ya Mbak ya. Terus gini Mbak, jadi kan teman-teman kan banyak banget nih yang pengen mulai bisnis, tapi tuh takut gitu, kayak takut mulainya, takut gagal, apalagi tuh kayak masalah modal gitu. Nah tadi kan Mbak Ica juga udah bilang kayak Mbak Ica awalnya modalnya pun sedikit gitu. Nah mungkin bisa kasih info gitu Mbak tentang kisaran modal kalau mau buka bisnis di bidang fashion tuh berapa? Sebenarnya semua bisnis itu tuh punya modal yang berbeda-beda gitu loh. Nah kalau fashion itu tuh nggak punya angka pasti gitu. Kalian harus punya modal berapa. Nah kalau di aku sendiri, dulu aku mulai dengan 4,5 juta. Jadi 4,5 tadi itu aku terapin persentase. Jadi dari 100% nih, aku pakai 70% buat marketing, 30%-nya buat produksi. Jadi 30%-nya itu aku pakai buat beli properti, aku beli produk, aku jadi kayak dulu kan Corona awal-awal kaos ya, terus dikasih patch bordir gitu. Jadi aku beli tuh cuma 3 varian aja buat difoto. Habis itu nanti jualnya by request. 70% dipakai marketing itu bener-bener aku pakai buat endorse, paid promote, kayak gitu. Dulu kan waktu 2016 masih awal banget kan ini PP acara event-event. Jadi tuh bener-bener nampol kalau dulu. Marketingnya harus gencar dari awal kayak gitu. Jadi menurutku modal yang khusus buat fashion tuh nggak ada, tergantung kita bisa alokasinya dengan matang. Oke, berarti intinya mah bisa lah ya mau mulai pakai modal berapa aja. Yang penting tuh tahu cara ngelolanya kayak Mbak Ica tadi. Nah, oke Mbak. Jadi tentang masa-masa up and down juga nih, masa-masa struggling. Jadi struggle apa sih yang sempat dirasain sama Mbak Ica ketika membangun bisnis Nuna Store ini sampai bisa sampai saat ini? Struggling. Kebanyakan strugglingnya Nuna itu berasal dari eksternal. Jadi kalau internal tuh nggak ada masalah serumit itu, tapi kalau eksternal tuh kan respon mereka beda gitu kan. Nah eksternal yang paling banyak masalah itu bea cukai sama tentang pajak itu sih. Jadi kan produk Nuna dari total 100% ya, 70%-nya itu produk bikin sendiri, 30%-nya kita impor. Jadi impornya tuh biar ada varian lain gitu loh, nggak cuma sweater aja, tapi tetap konsisten di bahan katun. Nah, impornya itu aku ngambil dari Thailand sama dari Cina. Nah, waktu awal-awal 2018 itu, aku hand carry, jadi ngambil sama bawa sendiri gitu, terus dibayar di bea cukai waktu mau keluar airport. Nah, itu strugglingnya di situ sih, karena kendala paling besar itu Jenderal Pajak nggak punya data yang valid, dia tuh harus pakai angka berapa buat bayar pajaknya. Jadi dulu aku pernah pas tuh bermasalah sama bea cukainya Denpasar. Jadi waktu aku bayar di Surabaya sama di Jakarta itu tuh bener-bener semua angkanya tuh sesuai sama peraturan pemerintah. Tapi bea cukai Denpasar itu tuh mahal banget, kayak hampir 25%. Jadi biasanya aku bayar pajak tuh 1 jutaan, di Denpasar aku bayar 5 juta masa. Kayak gitu. Jadi masalah paling banyak itu pihak eksternalnya sih yang paling bikin struggling. Kalau di luar itu selama masalahnya bisa diselesaikan, kayak itu bukan masalah besar sih menurutku. Oke, berarti emang kalau dari sendiri tuh struggle-nya dari eksternal gitu ya. Biasanya kan kalau orang kan mungkin struggle-nya dari diri sendiri gitu kan. Kayak misalnya, misalnya kayak sampai nggak makan, kayak gitu-gitu buat bikin bisnis gitu. Tapi tergantung ya Mbak, struggle masing-masing orang juga. Soalnya kalau struggle awal, gimana ya? Kalau kita masih ada di lingkaran yang kecil, terus kita mendambakan besar, kita tuh harus bisa nyesuaiin sama diri kita gitu loh. Kalau kita sadar kita kecil nih, berarti kita harus nyesuaiin, adaptasi dulu. Emang sih mimpinya besar, tapi jadi target aja gitu. Jadi dulu waktu 2016-2017 aku masih belum ngambil gaji, jadi kayak uangnya tuh aku puter di Nuna semua, bener-bener nyampur di Nuna semua. Ya bener sih, kayak aku kurus banget, jarang makan kayak gitu, cuma ya enjoy aja karena seneng ngejalaninnya ya kan. Kalau misalnya nggak seneng pasti kita harus terusin kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya mau mulai bisnis harus enjoy ya. Kalau misalnya nggak enjoy ntar ya apa-apa jadi susah gitu ya Mbak. Oke. Nah
kalau ini Mbak, tentang ketidakpastian dalam bisnis gitu. Gimana sih cara Mbak Ica itu menghadapi ketidakpastian dalam bisnis? Atau istilahnya gimana cara Mbak Ica itu melakukan manajemen resiko di bisnisnya yang sekarang? Kalau manajemen resiko yang dilakuin Lunaster itu lebih ke persiapan matang sebelum ngejalanin project sih. Jadi kayak kita harus well plan dulu. Kita harus tahu, oh untuk project ini tuh nanti resikonya ini, kelebihannya ini. Dari situ kita bisa matengin buat jalan lanjutnya tuh kayak gimana. Jadi buat mempertimbangkan, biar nggak, kalau pedagang kan pasti biar nggak rugi gitu. Itu harus benar-benar mateng. Kalau misalnya ada kalau di fashion namanya faktor X, kendala-kendala yang tiba-tiba terjadi. Kalau faktor X tiba-tiba ada tuh kita udah punya plan A, B, C, D. Jadi menurut manajemen risiko masih bisa banget ditekan di bidang fashion. Oke, berarti emang apa-apa harus direncanain dulu ya Mbak, biar kayak nanti kalau misalnya menghadapi sesuatu yang nggak terduga, itu tuh bisa langsung dituntaskan gitu. Iya. Oke. Nah, oke, tadi kan kita udah bahas tuh seputar membangun bisnis nih barusan, terus struggle-nya juga udah, cara apa sih manajemen resiko dan berapa modalnya tuh juga udah. Nah, mungkin sekarang kita mulai buat bahas tentang cara memulai bisnis fashion itu sendiri ya, Mbak. Jadi kan sebelum memulai bisnis fashion, itu kan pasti kita butuh persiapan. Nah, persiapan apa aja sih yang harus kita lakuin ketika ingin membangun bisnis di bidang fashion? Membangun bisnis di bidang fashion itu yang pertama kalian harus tahu segmen pasarnya sih. Jadi kalau kalian udah punya pegangan pasti segmennya mau ngebidik siapa, kalian mau mau bikin varian seperti apa, model baju seperti apa tuh pasti bisa kebidik. Nah kalau Nuna, segmen pasarnya itu perempuan, jadi dominan perempuan, umur 15-27 tahun dan suka pakai baju katun atau sweater. Nah itu kan kalau dari list segmennya kita bisa punya gambaran, oh berarti yang pakai kaos, yang sering pakai jaket, yang sering pakai sweater, di luar itu pasti kita bakal pilih-pilih dulu ya kan, cocok enggaknya. Kayak gitu. Jadi yang pertama tuh harus nentuin segmen dulu yang pas kalau fashion. Terus habis itu karakter yang mau kalian bawa di brand itu sendiri. Nah kalau karakter Nuna itu, kalau kalian perhatiin di feedsnya Nuna, itu lebih banyak nangkep warna. Jadi kita selalu punya pandangan soal warna kayak tone ini mau dibikin apa. Nah baru kita step keduanya art. Biasanya kan orang bikin desain dulu baru diwarnain. Nah kita enggak, kita mau pilih warna dulu, desainnya bakal nyesuaiin kayak gitu. Jadi tuh bakal punya punya value yang berbeda kayak gitu. Jadi you guys have to know your segment, terus your words, abis itu sama karakternya sih. Lebih detailnya kayak gitu. Oke, berarti kayak istilah harus tahu kita tuh pengen bisnis itu kayak apa nantinya gitu kali ya. Pengen dipandang orang tuh seperti apa gitu. Berarti gini Mbak, berarti kalau misalnya tentang kayak konsep itu kan berarti tadi masuk ke karakter itu ya. Terus kalau perencanaan model itu tuh nanti setelahnya kita nentuin itu semua yang tadi karakter dan segala macam atau sebelumnya? Kalau menurutku balik lagi ke awal ya, kayak semua angka itu bisa dijadiin modal. Jadi kalau misalnya kalian udah punya niat nih, aku pengen buka usaha sekarang gitu, udah niatnya hari itu tuh. Terus kalian cuma punya 500.000 di awal, oh itu nggak apa-apa dipakai modal. Jadi kalau kalian jadi yang benar-benar harus tangkap dari awal tuh ya segmennya, terus karakternya, abis itu produknya mau dijadiin apa. Itu tambahan ya. Jadi kalau misalnya aku kan menujunya ke fashion, mungkin kalau kalian bisa ke sepatu, ke aksesoris lainnya kan yang komplementer gitu buat badan, itu juga bisa. Nanti bakal mempengaruhi dan modal itu bisa ngikutin. Jadi modal tuh bener-bener liquid banget buat awal usaha. Nah itu nanti beda cerita kalau udah di tengah-tengah usaha buat growth, buat berkembang, itu bakal lebih terperinci. Kalau di awal tuh bener-bener harus kudu nekat sih. Kayak gitu. Berarti intinya kalau misalnya mau udah ada niat mah langsung dimulai aja gitu ya Mbak. Jangan nunggu nanti nunggu modal gede dulu baru mulai gitu, nanti kelamaan sih ya Mbak ya. Iya, jadi emang kalau kalian udah ada niat saat itu langsung mulai. Karena aku pernah baca buku, niat itu nggak akan terrealisasi dalam waktu 1 bulan. Jadi kalau kalian udah punya niat nih, aku pengen A, udah 1 bulan itu jadi due time kalian 1 bulan ke depan, jadi due time kalian buat ngejalanin itu. Itu aku terapin sampai sekarang. Jadi kalau aku sekarang ada ide nih, ada ide A gitu, terus 1 bulan ke depan itu udah rilis. Jadi nggak mungkin nggak rilis. Kalau nggak rilis aku malah kepikiran kayak, nggak rilis ya kayak gitu.
Oke, mungkin kita lanjut lagi nih Mbak. Tadi kan udah bahas yang barusan kan perencanaan modal gitu kan. Nah, kata Mbak Ica kan tadi juga seminim mungkin tuh bisa, saya 500.000 pun kita tuh bisa bangun bisnis gitu kan. Tergantung gimana kitanya. Nah, tapi kalau misalnya tanpa modal gitu bisa nggak sih Mbak? Bisa banget, tanpa modal tuh bisa. Kalian tuh bisa pakai pilihan jadi dropshipper atau jadi reseller. Jadi reseller dropshipper kan tanpa modal tuh. Kalian ya kalau ada sistem grosir itu kan kalian pakai fotonya orang, terus kalian repost kayak gitu. Itu juga bisa. Nanti dari situ kalian dapat modal, itu bisa kalian kembangin lagi. Oh, aku udah punya cukup modal nih. Jadi itu mungkin bisa jadi awal ya. Nanti kalian mau lanjutin bikin produknya sendiri atau mau terus jadi reseller juga nggak apa-apa. Yang penting tuh kalian udah punya karakternya, udah buat brand kalian sendiri. Oke, nah sebenarnya kalau ngomong tentang reseller kan berarti kan istilahnya tuh menjual barang yang udah ada gitu kan Mbak. Nah kalau misalnya kayak emang bener-bener pengen dari awal tuh pengen punya brand sendiri gitu, berarti tuh emang harus banget ada modal nggak sih? Iya, harus banget ada modal, dan modal itu tuh balik lagi bener-bener mempengaruhi nggak. Misal nih, kalian usahanya tuh di bidang teknologi yang itu which is emang bener-bener harus punya banyak anggaran yang dibutuhkan. Itu beda cerita, itu harus targeting kalau kayak gitu. Tapi kalau produk yang komplementer kayak fashion, baju, tas, sepatu, dan lain-lain tuh modal bener-bener bisa ngikutin. Karena produk fashion yang butuh bahan baku sama alat-alat, itu tuh bisa dicicil. Kayak misal nih, kalian kan nyicil beli kain dulu. Terus abis itu step kedua dijahit. Step ketiga gini, jadi nggak langsung keluar langsung 5 juta gitu, nggak. Pasti sejuta. Dan itu ada returnnya kalau kalian pakai sistem PO. Itu ngaruh banget. Oke, berarti bertahap gitu ya Mbak istilah model tuh. Benar, modal tuh bertahap. Jangan langsung. Saya bukan keren. Ya. Oke. Nah, mungkin ini Mbak, pasti kan di saat kita memulai bisnis, itu kan kepengen banget bisnis kita, produk kita tuh dikenal sama banyak orang. Nah, aku pernah baca juga kalau branding itu tuh benar-benar kunci utama, salah satu dari kunci utama kesuksesan suatu bisnis. Nah, gimana sih Mbak caranya membangun branding dari produk yang kita miliki gitu, atau istilah mulai dari mana dulu gitu? Cara ngebangun, oke, aku paham. Jadi cara ngebangun biar orang-orang tahu kita tuh jualan apa, itu tuh dengan konsisten. Jadi kalian tuh repeat itu terus. Jadi kalau misalnya Nuna dari tahun 2016 sampai 2017 itu tuh jualan rinjerti, kaos yang ada ringnya di bagian tangan sama bagian leher. Nah, orang-orang tuh udah tahu, oh Nuna tuh dulu nama kita Nuna Nando Shop kayak gitu. Oh, Nuna Nando Shop yang jualan kaos Ranger, harganya murah, patchnya banyak pilihan kayak gitu. Itu kita lakuin dalam waktu setahun, 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Jadi orang-orang udah punya mindsetnya sendiri. Menurutku buat bisa dikenal itu kalian harus punya karakter minimal harus konsisten minimal 2 tahun, 1 sampai 2 tahun. Dengan begitu orang-orang udah tahu. Itu juga bakal mempengaruhi circle kalian, kayak teman-teman kalian nanti tuh bakal tahu, oh iya nah ini jualan ini. Kan biasanya cuma jualan gitu. Tahun 2 tahun. Kayak tok sibuk aja kayak gitu. Terus habis itu Nona baru jualan sweater tuh 2018. Dan tuh baru banget. Udah baru 2 tahun kan. Tapi memperluas brand awareness kalau kita benar-benar jual sweater yang berkualitas itu dengan mouth to mouth. Jadi itu yang paling berpengaruh sih, mouth to mouth. Mereka punya kesan yang baik sama produk kita. Jadi kalau mereka beli tuh pasti pengen repeat sampai ngomong ke orang-orang. Itu brand awareness yang paling gratis di dunia sih, mouth to mouth. Gitu. Bener. Kayak misalnya ada nih yang beli terus karena saking sukanya sampai review sendiri misalnya. Iya. Kayak gitu. Oke. Sama mungkin agak balik ke waktu awal mula Mbak mulai bisnis gitu ya. Mbak dulu tuh langsung online shop gitu bentuknya atau kayak jual-jual dulu ke teman-teman dulu atau langsung gitu?
Aku tuh dari awal online, jadi emang aku anaknya OTP banget kan, on the phone banget anaknya. Jarang yang malah aku tuh nggak suka jualan offline, kayak capek buka siap-siap gitu, kayak enak online semua serba gampang. Nah, kalau aku jualan dari awal itu emang nggak pengen sekitarku tahu. Jadi aku emang nggak ngebidik dari awal, kan aku udah bikin segmen nih. Aku dari awal emang nggak ngebidik orang Surabaya. Orang Surabaya itu kurang adaptasi, saya kurang peka sama desain lokal. Jadi dulu waktu 2016 tuh masih belum banyak lokal pride tuh, masih belum ada. Jadi target yang aku bidik itu Jabodetabek sama Bandung dari awal. Jadi pas aku udah tahu di sana, aku nggak ngotak-ngatik yang di Surabaya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin ini sih, kan tadi branding udah gitu kan. Nah, ini tuh masih ada hubungannya sama branding. Jadi tentang strategi marketing gitu. Kan apa ya, kalau misalnya udah dapat brandingnya, kita tuh juga harus tahu gimana strategi marketingnya. Nah, mungkin dari Mbak Ica ada referensi strategi marketing tuh yang bagus di dalam dunia fashion. Strategi marketing. Kalian kalau fashion tuh kan selalu up to date ya. Itu pasti mengikuti zaman banget. Nah, kalau kayak gitu kita harus ngikutin tren. Apa yang lagi tren sekarang. Kalau kalian tuh harus follow the trend, kalau nggak jadi trennya sendiri. Misal nih, di tahun 2016 kan story itu cuma ada di Snapchat, belum ada di Instagram. 2017 akhir, 2018 awal tuh baru ada Instastory, ya kan? Nah, itu masih awam banget orang nge-review. Kayak orang cuma, oh ini dipakai buat foto, orang-orang tahu kita lagi di mana saat itu, kan cuma 24 jam kan. Setelah itu mulai banyak yang nge-review. Nah, waktu awal 2018 yang review tuh menurutku masih jarang banget. Yang lebih sering nge-review tuh kayak produk aksesoris, kayak jualan buku, jualan bando. Nah, aku mulai ikut-ikutan, jadi aku ikut nge-review juga. Ternyata waktu aku sering nge-review baju, banyak toko yang bareng-bareng juga nge-review. Jadi tuh kayak ngerasa kadang tuh punya lawan tuh bukan sedih, tapi kayak oh ya bareng-bareng gitu, lawan-lawanan kayak gitu. Aku nggak tahu kenapa kayak gitu. Oke. Jadi emang harus ikutin tren sih kalau di bidang fashion tuh. Jadi kalau apa namanya brandnya bisa lebih dikenal tuh, kamu harus nyesuaiin tren sama apa yang karakter kamu udah kamu pegang. Itu sih. Berarti mau padu padankan gitu ya. Kalau misalnya strategi marketing itu biasa kalau dari lo ada kayak inspirasinya gitu nggak sih Mbak? Kayak misalnya lihat dari mana gitu. Mungkin boleh dijelasin gitu tentang itu. Inspirasi. Kalau inspirasi kita, kalau misalnya kita udah punya segmen yang klik ya, kita jadiin itu dalam bentuk orang. Misalnya Nona kan karakternya lebih ke banyak warna, desainnya lebih banyak ke abstrak, kalau enggak tuh artsy kayak gitu. Nah, kita pikirin deh, kalau Nona jadi manusia tuh bakal jadi kayak siapa. Nah, kalau sejauh ini 5 tahun Nona ada, yang aku bayangin tuh Kak Tasya Kisti. Jadi dia influencer dari Bandung. Kalau Nona dijadiin orang tuh ya kayak Kak Tasya Kisti gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kelanjutin marketingnya di strateginya seperti apa, kita bakal nge-PP atau nge-endorse orang-orang yang setipe sama Kak Tasya kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari itu. Jadi kalau misalnya kita udah punya karakternya, kita udah punya kuncinya, itu strategi marketing bakal ngikutin sendiri gitu loh dengan berkembangnya tren yang ada. Oke, ngalir gitu ya Mbak ya kalau untuk strategi marketing. Benar. Berarti kayak tadi ya balik lagi kayak kita yang persiapan itu tadi yang figur itu ya, kita harus tahu brand kita nih figurnya tuh kayak gimana gitu. Oke. Nah, maksudku strategi marketingnya kayak review pakai saya background apa sih lagu Korea gitu. Itu kan menarik banget gitu. Terus banyak deh pokoknya kalau aku lihat di Nunastore tuh. Oke. Nah, mungkin masih
di seputar branding, seputar strategi marketing. Kan hubungannya branding sama strategi marketing itu kan intinya kita pengen orang tuh tertarik buat membeli. Dan jadi emang konten yang aku kemas dari awal itu, aku nggak cuma jualan baju, tapi aku juga jualan art kayak gitu. Jadi kalau misalnya kontennya kayak kalian tau gak sih kalau ada beberapa toko yang kayak gitu, aku pengen per katalog, per koleksi itu tuh punya karakternya sendiri. Misal nih kalau kalian nge-scroll agak ke tengah itu ada katalognya Sweater Space. Jadi kan dia kayak ada 6 foto khusus space kayak gitu kan. Nanti kalau kalian scroll lagi ada beberapa orang apa namanya tertarik sama konten. Karena ada beberapa toko juga yang mereka nggak fokus sama konten, akhirnya kontennya bakal kelihatan kalau kalian bukan foto. Nah itu malah Instagram itu bakal nyebarin like sama view-nya banyak itu ke lebih banyak orang. Jadi yang dihitung tuh bukan per feed-nya bagus, tapi per foto, per postingan kayak gitu. Makanya Nuna selalu maksimal banget kalau kita ngekonten per satu fotonya itu dipikirnya sampai seminggu. Kayak gimana caranya itu bisa semenarik mungkin tanpa orang terganggu dan orang tuh nyaman liatnya, kayak nggak lebay kayak gitu. Karena kalau kebanyakan warna kan kadang nggak mau kayak gitu. Atau ya sih bener. Biasanya juga kayak istilahnya tuh monoton gitu kan, kayak isinya ya udah warnanya apa, bajunya apa, backgroundnya tuh sama. Di awal 2016 itu aku juga masih kehilangan arah, kayak foto tuh masih, tau gak sih dulu kan suka ngerapiin feed 3 ya kan, kalau feed kan ada 1 masih ngerapiin kayak apa tuh per tiga gitu. Padahal tuh orang-orang ternyata ngerasa terganggu karena spam. Padahal bajunya cuma 5 nih, tapi akhirnya kita nguploadnya sampai 25 foto kan, banyak banget. Nah, waktu 2019, kalau kalian agak nge-scroll 2019 ke bawah, itu isinya katalog juga. Tapi lebih rapi, kayak gitu. Karena dulu masih, baru pertengahan tahun ada fitur swipe. Jadi dulu masih belum ada swipe kan. Jadi emang dulu, yang penting kontennya putih deh. Tapi kalau kalian scroll kayak katalog banget. Waktu 2020 aku baru mulai perbaikin, kayak aku pengen banyak warna yang orang-orang tuh tahu, oh banyak warna tuh Nuna, happy tuh Nuna gitu. Ya sebenarnya aku kadang kalau misalnya juga lihat tuh misalnya ngefit yang kayak tadi kata Mbak ya, misalnya 3 gitu. Terus kayak misalnya tuh yang muncul di tamanku tuh bukan foto bajunya gitu, malah mungkin foto yang sebelahnya yang cuma warna doang misalnya, kayak gitu. Iya. Iya ya, aku sering lihat tuh yang kayak gitu. Dan emang ya sebenarnya kayak kadang mau nge-like tuh juga apanya yang di-like kalau misalnya fotonya misalnya cuma warna doang atau cuma bukan brandnya kayak gitu. Harusnya klik profilnya dulu baru bisa tahu dia jualan apa. Jadi itu mengganggu. Iya. Oke, nah berarti gimana cara kita dapetin ketertarikan dari customer tuh, gimana cara kreativitas kita juga gitu ya Mbak, membawakan karakteristik dari brandnya. Dan pastinya ngutamain kenyamanan pelanggan juga dong ya. Kalau misalnya di follow berarti kan harusnya memberikan konten yang sangat menarik gitu. Oke, setuju banget. Oke Mbak, biasa kan orang tuh tertarik ya sama produk kita tuh kan karena kita tuh yang tadi karakteristik gitu. Kita punya keunikan tersendiri, punya punya value sendiri gitu. Nah, tapi kadang tren juga itu tuh juga banyak yang suka gitu, orang juga banyak yang suka dengan tren yang ada gitu kan. Nah, kalau menurutku di bidang fashion nggak ngikutin tren itu kesalahan fatal, karena kita nggak akan bisa berkembang dan ngikutin yang lain, jadi kita bakal ketinggalan banget. Kalau menurutku kita harus beriringan antara value karakter yang udah dipunya sama tren yang terjadi. Kayak misal nih, awal-awal corona tuh kan itu mulai rame TikTok kan. Awalnya TikTok yang dipakai buat joget, tiba-tiba ada fashion, tiba-tiba ada outdated looks kayak gitu. Kita harus ngikutin.
Bahkan ada beberapa lagu tuh yang nggak cocok dipakai buat session, tapi kita pakai aja kayak karena orang itu bakal easy listening gitu dipakai kayak konten apa sih terus didengerin sampai habis, dilihatin sampai habis kayak gitu. Iya. Jadi harus beriringan antara tren sama karakter yang kita punya. Kalau enggak ntar ketinggalan odds. So, aku lihat sih kontennya Luna Store yang pakai TikTok. Terus aku juga lihat kayak nunjukin jalan offline store-nya tuh juga pakai TikTok gitu. Jadi benar-benar menarik gitu. Kita harus tahu lagu yang lagi booming di TikTok tuh apa kayak gitu. Kalau nggak gitu nanti kayak kita nggak pernah pakai lagu itu, orang-orang nggak pernah pakai lagu itu, terus kita pakai masih kayak harus yang trending. Iya. Oke, berarti kayak survei dulu juga kali ya bakal mau ikut tren tuh, yang beneran tren sekarang tuh apa sih gitu. Takutnya udah lama gitu terus dipakai sekarang akhirnya ya orang udah nggak tertarik gitu. Oke, nah berarti simpelnya tuh selagi emang bisa dua-duanya, tren sama value kita sendiri itu kenapa nggak dua-duanya aja ya Mbak ya? Apalagi kalau misalnya aku lihat tadi dengan mengkolaborasikan tren sama value kita tuh juga sebenarnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu dibandingkan kita tuh cuma fokus di salah satu.